91 ayat 1 sampai 6. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Mazmur 91 ayat 7 sampai 11. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan-pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Mazmur 91 ayat 12 sampai 16. Mereka akan menopang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku, akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang balik lagi di ibadah online sekolah Minggu pagi ini. Nah, gimana kabarnya? Luar biasa kan pastinya? Luar biasa, Kak. Luar biasa. Kak Esther gimana kabarnya? Luar biasa, Kak. Kak Mary? Luar biasa, Kak. Kak Andre? Kak Bastian? Ya, pada luar biasa semua kan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke penyembahan. Nah, sekarang siapin hatinya. Kita masuk penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua adik-adik. Haleluya.
terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan pada pagi hari ini, sehingga kami bisa berkumpul di ibadah online pada pagi hari ini. Dan sekarang kami akan lebih lagi memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati adik-adik kami, anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu Tuhan dapat lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau limpahkan pada hari ini. Kiranya kami mau lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Gimana, masih pada semangat kan adik-adik? Masih Kak. Semangat kan? Nah, sekarang kita bangkit berdiri buat Yeay. muji Tuhan. Oke. Sekarang kita mau nyanyiin lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mansurku. Masih pada tahu gak nih lagunya? Belajar Kak. Ayo, kita belajar ya yang belum tahu. Oke. Yang mau loncat boleh loncat. Kita ulang dari sama-sama dari ulang. Udah, silakan duduk ya adik-adik. Nah, sekarang siapin hati, kita mau masuk sharing firman Tuhan. Nah, sekarang duduk yang rapi. Ayo Kak, kita nyanyi lagu Bapa Sentuh Hatiku. Yang sungguh-sungguh adik-adik.
memberkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mengerti akan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati kesehatan kami, berkati pendidikan kami, berkati semuanya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Halia. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Esther Dena. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Kakak hari ini akan membawakan sharing firman Tuhan yang berjudul Elia menolong satu keluarga, yaitu seorang janda dari Sarfat. Nah, sebelum itu adik-adik, kakak mau ajak kalian untuk duduknya yang rapi, untuk fokus, dan siapin buku tulisnya, siapin alat tulisnya, dan siapin Alkitabnya. Dan satu lagi adik-adik, siapin telinganya untuk mendengar, biar adik-adik bisa mengerti sharing firman hari ini. Dan pada saat nanti kakak sekolah minggunya menelpon adik-adik, dan kakak sekolah minggunya tanya jawab sama adik-adik, adik-adik bisa menjawabnya nih. Oke, kakak mulai ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Nanti setelah sharing firman hari ini dan setelah evaluasi sama kakak sekolah minggunya, adik-adik bisa baca ulang lagi ya. Nah, kakak mau jelasin secara singkatnya adik-adik nih. Jadi sudah lama tidak pernah turun hujan adik-adik. Lama banget gak pernah turun hujan. Sungai sampai kering dan orang-orang tidak mempunyai cukup makanan adik-adik. Karena apa? Karena hasil panennya tidak membuahkan hasil yang baik adik-adik. Tapi Tuhan berfirman kepada Elia. Katanya gini adik-adik. Elia, pergilah ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, aku sudah mengutus seorang janda untuk memberi kamu makan, kata Tuhan seperti itu adik-adik kepada Elia. Karena Elia taat sama Tuhan, akhirnya Elia pergi ke Sarfat, dan setelah sampai di gerbang kota Sarfat, Elia bertemu seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api adik-adik. Lalu Elia menegurnya, katanya, berilah sedikit air dan roti kepadaku. Tapi kata seorang janda bilang gini kepada Elia, kita buka yuk Alkitabnya di 1 Raja-Raja 17 di ayat 12 adik-adik. Nanti ditampilin sama kakak sekolah minggunya nih di sebelah sini nih adik-adik ya. Kita baca bareng-bareng yuk. Kita baca bareng-bareng. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Nah, tetapi Elia berfirman sama seorang janda nih adik-adik, katanya, janganlah khawatir. Buatlah masakan dan bawalah roti itu kepadaku dulu, lalu masaklah buat anakmu dan buat untukmu. Nah, terus Allah berfirman seperti ini adik-adik. Allah tidak akan membuat engkau kelaparan sampai datangnya hujan. Tepung dan minyakmu tidak akan kehabisan. Nah, karena perempuan itu percaya sama Elia dan percaya sama Tuhan, perempuan itu melakukan seperti yang Elia katakan adik-adik. Dan perempuan itu sangat percaya. Dia pegang janjinya Tuhan dan dia pegang apa yang dikatakan sama Elia. Dan akhirnya adik-adik, Elia, perempuan dan anaknya itu mempunyai cukup makanan. Dan sesudah itu Allah memelihara seorang janda tadi dan anaknya melalui Elia adik-adik. Dan perempuan itu dan anaknya sangat berterima kasih kepada Elia karena semua makanannya dicukupkan dan dia tidak mati adik-adik, karena dia memegang perkataan yang tadi adik-adik, yang Allah berfirman tidak akan membuat seorang janda dan seorang anaknya itu kelaparan adik-adik. Semua tepung dan minyak akan cukup adik-adik. Nah, akhirnya yang tadi kakak bilang, seorang janda dan seorang anaknya sangat berterima kasih kepada Elia. Begitupun Elia juga sangat berterima kasih kepada seorang janda ini adik-adik.
Nah, kakak mau pesan nih sama adik-adik, kakak mau pesan, jadilah berkat untuk semua orang. Yang pertama, jadilah berkat untuk semua orang. Yang kedua, jangan pernah khawatir akan hari esok adik-adik. Dan yang ketiga, kita harus kenali cara Tuhan adik-adik untuk proses kita, dan kita harus kenali juga cara Tuhan untuk di sekitar kita adik-adik. Nah, kakak mau bilang nih sama adik-adik, pokoknya adik-adik selalu mengucap syukur sama Tuhan, jangan pernah khawatir akan hari esok adik-adik, karena Tuhan tidak pernah tinggalin kita dan Tuhan akan bersama-sama dengan kita ya adik-adik ya. Jadilah berkat untuk semua orang. Adik-adik punya mulut, adik-adik harus beritakan kabar yang baik buat ke teman-teman adik-adik apapun itu. Adik-adik punya tubuh, harus adik-adik lakukan hal yang baik adik-adik, karena nantinya adik-adik jadi generasi Yeremia yang dipakai Tuhan secara luar biasa adik-adik. Dan satu lagi, mulut kalian punya kuasa adik-adik, dan mulut kalian harus dipakai untuk hal yang baik, untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah Tuhan, dan untuk memuliakan nama Tuhan adik-adik. Nah, jadi pada saat kakak juga mau ingetin nih sama adik-adik, nanti pada saat adik-adik ibadah, walaupun ibadahnya masih online ya adik-adik ya, adik-adik harus tetap sungguh-sungguh pada saat ibadah online. Jangan pernah bercanda, jangan pernah malu-malu untuk memuji nama Tuhan adik-adik, karena kita hari-hari ini harus selalu dekat sama Tuhan. Kita harus sering baca firman Tuhan, kita harus rajin baca belonya juga. Pokoknya kita harus selalu dekat sama Tuhan ya adik-adik ya. Nah, cukup sharing firman Tuhan hari ini dari Kak Esther. Nanti poin-poinnya akan ditampilin ya adik-adik ya. Jadi adik-adik bisa ditulis, bisa dipahamin, dan setelah ini adik-adik juga bisa dibaca lagi detailnya untuk di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 24. Adik-adik bisa baca lagi sampai detailnya di situ sudah tertera jelas ya adik-adik ya. Oke, sekarang Kak Esther mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kak Esther mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini Bapak. Kami sudah sharing firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami mau Tuhan menjadi berkat Tuhan buat semua orang Tuhan Yesus. Dan ajar kami Tuhan untuk tidak pernah khawatir akan hari esok Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Engkau yang bersama-sama dengan kami Bapa. Engkau yang selalu bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu Tuhan mau berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang ada di rumah Bapa. Tuhan, Kau yang selalu memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Berikan selalu kesehatan Tuhan buat anak-anak-Mu Bapa. Jauhkan dari virus-virus yang jahat, terutama dari virus corona ya Bapa, yang dimana semakin hari semakin banyak Tuhan. Tuhan, tapi Engkau yang selalu jaga anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang selalu tutup bungkus anak-anak-Mu dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Juga Engkau tidak lupa memberkati anak-anak-Mu Tuhan dalam sekolahnya Tuhan Yesus, yang dimana juga masih online Tuhan. Tapi kami percaya Kau yang selalu berikan hikmat marifat-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berikan kepintaran Tuhan, berikan kecerdasan ya Bapa. Biar Tuhan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang sangat luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang selalu memberkati anak-anak-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa. Kau juga tidak lupa memberkati kedua orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati mama papahnya Tuhan Yesus. Berikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan untuk kedua orang tua anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang selalu jaga, Kau yang tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang terus bersama-sama dengan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau yang tidak pernah tinggalkan anak-anak-Mu sedikit pun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan sharing firman-Mu hari ini Tuhan bisa menjadi rema buat anak-anak-Mu Tuhan. Boleh bertumbuh, berbuah dan berkembang Tuhan Yesus. Biar Tuhan bisa menjadi pegangan Tuhan untuk di masa depannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati untuk seminggu ke depan Tuhan. Pertemukan kembali kami Tuhan walaupun masih online Tuhan, dengan keadaan semangat, dengan keadaan penuh sukacita ya Bapa. Biar Tuhan Kau yang taruh kasih mula-mula-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan. Berikan roh yang semangat, berikan roh yang menyala-nyala lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita adik-adik untuk terima berkat.
Terimalah berkat kasih anugerah Tuhan Yesus yang menyertai adik-adik dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dan sudah terima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik ya. Dadah.